Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan sebuah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi kelas tersebut, maupun memotivasikan pembelajaran yang memberi kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam harian mereka. Dalam pembelajaran konseptual ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Jadi untuk memperkuat harus memiliki pengalaman belajar yang kreatif dan aplikatif bagi siswa, dan tentunya diperlukan pembelajaran yang lebih meluangkan kesempatan pada siswa untuk mencoba mengalami sendiri, bahkan tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang pasif sebagaimana penerima materi atau informasi dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan demikian, pembelajaran konseptual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman berpikir keras, berpusat pada siswa, mengasyikkan, dan dapat memecahkan masalah. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran konseptual. Ciri-ciri pembelajaran konseptual antara lain, yang pertama, adanya kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan suatu masalah atau problem. Kemudian yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, saling menunjang. Yang kelima, menyenangkan dan tidak membosankan maupun pasif. Yang keenam, belajar dengan bersemangat. Yang ketujuh, pembelajaran terintegral. Kemudian yang ke-8, menggunakan berbagai sumber. Yang ke-9, siswa aktif dan bisa sharing dengan teman. Dan yang ke-10, siswa kritis dan guru kreatif. Yang ke-11, kelas bisa dihiasi seperti peta atau yang lain agar menghidupkan suasana kelas. Yang terakhir yaitu laporan kepada bukan hanya sekedar rapor, tapi hasil karya siswa atau hasil praktikum siswa tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan strategi pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan fakta dalam kehidupan siswa. Contextual learning lebih menekankan pada rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Rencana kegiatan tersebut berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajari. Pembelajaran kontekstual lebih menekankan strategi belajar, bukan hasil belajar. Pembelajaran kontekstual mengharapkan siswa untuk memperoleh materi pelajaran meskipun sedikit tetapi mendalam, bukan banyak tetapi dangkal. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pencapaian dalam kehidupan sehari-hari. Komponen dalam pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Apabila sebuah kelas menerapkan ketujuh komponen di atas dalam proses pembelajaran, maka kelas tersebut telah menggunakan model pembelajaran kontekstual. Langkah strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang dimaksud konstruktivisme mampu membangun dan mengembangkan pemahaman baru yang pernah mereka alami berdasarkan pengetahuan awal dan kepercayaan mereka. Yang kedua, bertanya. Yang dimaksud bertanya, peserta didik belajar mengajukan pertanyaan yang telah diuji dan dipelajari untuk menuntun peserta didik sampai mana tingkat kepahaman yang mereka dapatkan dari pendidik atau guru selama pembelajaran. Yang ketiga, inquiry.
Inquiry merupakan tanya jawab untuk bertanya dan sekaligus menjawab antara pendidik dan peserta didik tentang apa yang tidak dimengerti atau tidak dipahami. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang dimaksud masyarakat belajar melalui belajar bersama atau kelompok, para peserta didik dapat menyampaikan pokok-pokok pemikirannya atau pendapatnya, berdiskusi dan bertukar pendapat atau pemikiran yang akan menambah pengetahuan. Semua peserta didik mempunyai kesempatan untuk berbicara dan bertukar ide serta bekerja sama untuk membangun pengetahuan dengan teman di dalam kelompoknya. Yang kelima, pemodelan. Yang dimaksud pemodelan, pada saat pembelajaran, pendidik sering memodelkan bagaimana cara agar peserta didik bisa belajar dan memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik. Pendidik juga menunjukkan sesuatu atau cara untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pendidik bukan salah satu model. Model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik. Yang keenam, refleksi. Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah peserta didik pelajari dan untuk membantu peserta didik menggambarkan makna personal peserta didik sendiri. Misalnya, pada akhir pembelajaran, pendidik menyisakan waktu sejenak untuk peserta didik berupa pertanyaan langsung tentang apa yang diperoleh dan didapatkan hari ini. Terus catatan, kesan, serta saran peserta didik mengenai hari ini. Pengetahuan dengan teman di dalam kelompoknya. Yang kelima, pemodelan. Yang dimaksud pemodelan, pada saat pembelajaran, pendidik sering memodelkan bagaimana cara agar peserta didik bisa belajar dan memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik. Pendidik juga menunjukkan sesuatu atau cara untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pendidik bukan salah satu model. Model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik. Yang keenam, refleksi. Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah peserta didik pelajari dan untuk membantu peserta didik menggambarkan makna personal peserta didik sendiri. Misalnya, pada akhir pembelajaran, pendidik menyisakan waktu sejenak untuk peserta didik berupa pertanyaan langsung tentang apa yang diperoleh dan didapatkan hari ini. Terus catatan, kesan, serta saran peserta didik mengenai hari ini. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya materi yang dijelaskan yaitu definisi pembelajaran kontekstual, ciri-ciri pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran kontekstual, dan langkah-langkah strategi pembelajaran kontekstual. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Kelemahan dari pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning yaitu profesionalisme guru dalam pembelajaran kontekstual merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Guru yang kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran maupun dalam menggunakan media adalah suatu yang pokok dalam penerapan contextual teaching and learning. Sementara pada kenyataannya di lapangan guru masih melihat bidang studinya masih berupa teks dan belum berupa konteks. Nah, karena model pembelajaran kontekstual masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan apalagi keterampilan guru. Nah, selanjutnya dari kelemahan selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan guru dalam memilih metode pembelajaran sehingga pembelajaran kontekstual menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, guru merasa kesulitan dalam menata ruang tempat dalam proses belajar mengajar karena siswa yang ada terlalu banyak. Akan tetapi jika siswanya sedikit itu tidak menjadi masalah
Kelemahan yang selanjutnya yaitu di sisi lain media yang ada di sekolah juga kurang memenuhi karena guru akan kesulitan dalam menerangkan materi pelajaran. Nah, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi antara siswa dengan guru. Salah satu usaha untuk memperlancar proses komunikasi tersebut yaitu penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Karena fungsi media dalam kegiatan tersebut di samping sebagai penyaji stimulus informasi, sikap, dan lain-lain. Nah, juga berfungsi untuk meningkatkan konsentrasian dalam penerimaan informasi. Nah, dalam hal tersebut, media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan untuk memberikan umpan balik. Nah, kelemahan yang selanjutnya yaitu dalam kelas yang memakai pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Maksudnya seorang guru lebih banyak berurusan dengan strategi, dengan metode pembelajaran daripada memberikan informasi. Nah, kemudian kelebihan dari pembelajaran kontekstual. Nah, di sini yaitu yang pertama, kelebihan dari pembelajaran kontekstual antara lain tidak perlu mengeluarkan biaya besar karena pembelajaran kontekstual selalu memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran. Setting belajar yang tidak melalui kelas dan media apapun itu bisa dibuat untuk media belajar. Nah, pada prinsipnya orang-orang di sekitar benda-benda, koran, dan majalah bekas padanya semua adalah media dan sumber pembelajaran. Jadi media pembelajarannya itu menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu berdasarkan landasan filosofis pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Dijelaskan bahwa konstruktivisme yaitu pembelajaran yang menekankan untuk tidak sekedar menghafal, siswa harus mengonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Nah, kemudian pengetahuan tidak dapat dipisah-pisah menjadi fakta-fakta atau porsi terpisah. Nah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Dalam konteks itu, selanjutnya siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaat belajar, mereka dalam status apa, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian siswa perlu menyadari bahwa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupannya nanti. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu dalam pembelajaran kontekstual tidak perlu merubah kurikulum yang ada karena pembelajaran kontekstual hanyalah strategi belajar. Di samping itu, pembelajaran kontekstual juga dapat diterapkan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.